Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati. Hari ini saudara sekalian kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21 yang berisikan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang kaya yang bodoh. Perumpamaan ini sendiri merupakan jawaban Yesus atas permohonan seseorang yang meminta kepada Yesus untuk menjadi hakim dalam pembagian warisan keluarganya. Alih-alih meluluskan permohonannya, Yesus malah memberikan peringatan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Lukas 12 ayat 15. Dan kemudian Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Di dalam perumpamaan itu selesai dikatakan bahwa orang kaya ini sangat kebingungan karena ia harus menyimpan hasil tanahnya. Ia adalah orang yang memiliki hasil panen yang berlimpah-limpah. Maka ia membangun lumbung-lumbung yang baru yang lebih besar dan menempatkan hasil panennya di lumbung-lumbung tersebut. Ia merasa lega dan berkecukupan. Ada banyak barang tersimpan di lumbungnya yang mencukupi kebutuhannya selama bertahun-tahun. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Saudara sekalian, apa yang salah dengan orang kaya ini? Apakah Yesus membenci orang kaya? Apakah Yesus membenci kekayaan? Tidak, saudara sekalian. Yesus tidak membenci orang kaya. Yesus tidak membenci kekayaan. Yesus hanya mengingatkan agar orang berhati-hati terhadap ketamakan. Ketamakan pada dasarnya bisa ada dalam hati semua orang, baik dia kaya atau tidak. Bahaya ketamakan selalu ada dalam diri setiap orang. Kita harus berhati-hati terhadap materi atau uang. Materi itu hamba yang baik, tetapi Tuhan yang buruk, karena bisa mengubah karakter orang menjadi jahat, tamak, dan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Ketamakan dapat memecah kesatuan keluarga. Ketamakan bisa membuat orang lain mencelakakan sesamanya. Karena ketamakan saudara melawan saudara. Karena ketamakan orang tua bertengkar dengan anak dan menantu. Karena ketamakan ada banyak orang yang tidak mau berbagi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Ketamakan membuat orang mengukur hidup dengan uang dan harta, tetapi mengabaikan atau tidak peduli dengan relasi dengan sesama dan juga relasinya dengan Tuhan. Jika di dalam hidup ini saudara menempatkan kekayaan sebagai hal yang paling utama, maka berhati-hatilah, ketamakan sudah ada di pintu hati saudara. Bukan uang dan kekayaan itu yang salah, tapi sifat tamak manusia dan yang menggantungkan seluruh hidup pada uang atau materi atau duniawi dan melupakan Tuhan dalam hidup, itulah yang salah dan dikecam oleh Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh diakhiri dengan satu kesimpulan, yaitu orang yang hidup untuk memperkaya diri secara materi tetapi tidak kaya di hadapan Allah, ia adalah orang bodoh. Sekalian, kata bodoh dalam teks bacaan kita saat ini ialah digunakan untuk menunjuk kepada seseorang yang bertindak tidak bijaksana untuk menata hidupnya sendiri. Tidak bijaksana dalam menata relasi dengan orang lain, serta tidak menyertakan Tuhan dalam setiap pertimbangan dan pengambilan keputusannya. Dikatakan bodoh karena orang ini lupa bahwa ia bisa saja punya harta duniawi, tetapi Tuhanlah yang mempunyai jiwanya. Tuhanlah pemilik kehidupan. Jika Tuhan mencabut nyawanya, maka lenyaplah hidupnya. Siapa itu orang yang bijaksana dan kaya di hadapan Allah, saudara sekalian? Orang yang bijaksana dan kaya di hadapan Allah adalah mereka yang menyadari bahwa materi atau harta benda atau kekayaan akan bernilai dan bermanfaat bila pemiliknya mempunyai relasi yang benar dengan Allah. Salah satu indikatornya ialah tidak bermental mengumpulkan atau bermental tamak, tetapi menjadi saluran berkat Tuhan melalui materi yang dia punya. Ia memahami bahwa segala materi yang dia miliki merupakan anugerah Allah dan kita dipanggilnya untuk mengelola dan menyalurkan berkat itu untuk kepentingan yang juga lebih luas, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk persekutuan gereja kita dan orang-orang lain di sekitar kita.
Ia menerima kekayaan yang Allah percayakan kepada dengan hati bersyukur, dan dia akan mengelolanya secara baik dan bertanggung jawab di hadapan Allah dan sesama. Semakin banyak Tuhan memberkatinya, semakin banyak saluran berkat yang dia berikan kepada orang yang memerlukan. Saudara sekalian, kekayaan atau materi yang berupa harta benda atau uang memang sangat penting dan dapat membuat hidup lebih nyaman dan enak. Tetapi bukanlah segalanya. Kesehatan kita lebih berharga dari kekayaan. Keluarga kita lebih berharga dari kekayaan. Sahabat kita lebih berharga dari kekayaan. Hidup kita jauh lebih berharga dari kekayaan. Dan di atas semuanya itu, Kristus jauh lebih berharga dari segala yang kita miliki. Oleh sebab itulah jadilah kaya di hadapan Allah. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita lahir ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Begitu juga ketika kita mati, kita juga tidak membawa apa-apa. Seberapa banyak dan sebagus apapun mobil yang kita punya, pada saat kita meninggal, mobil terindah yang kita pakai ialah mobil jenazah. Seluas dan sebagus apapun tanah dan bangunan yang kita punya dalam dunia ini, pada saat kita meninggal, tanah dan bangunan yang kita punya luasnya hanya 2 kali 1 meter persegi. Jadi jangan tamak atau serakah dalam hidup ini. Jadilah berkat bagi sesama melalui setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.